Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, bertemu lagi dengan Bu Rahma. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai pembelajaran berbasis audio dan video. Kuy kita bahas. Nah, yang pertama, literasi audio dan video. Literasi audio adalah penggabungan antara kemampuan untuk mendengar dan menyimak secara bersamaan. Belajar untuk mendengarkan dengan seksama merupakan suatu keterampilan yang dibutuhkan oleh siswa dan dapat diperoleh dengan cara berlatih untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21 sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Terdapat beberapa faktor yang menentukan apakah siswa mampu belajar menggunakan audio sebagai sumber belajar. Yang pertama, volume dari audio yang digunakan tidak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar. Jika audio yang digunakan volumenya terlalu kecil, maka siswa akan kesulitan untuk menangkap makna dari audio tersebut. Jika terlalu besar, maka siswa akan berhenti mendengarkan audio karena suaranya yang membuat indera pendengaran menjadi tidak nyaman. Kedua, suara yang terdengar monoton seperti suara seorang guru yang sedang berbicara tanpa intonasi akan memunculkan rasa kebosanan siswa dan kelelahan untuk mendengarkannya. Tentunya kita semua pernah mendengarkan suara yang menyebalkan seperti ini. Suara yang tidak beraturan di radio yang terdengar seperti noise. Nah, hal tersebut membuat kita cenderung untuk berhenti mendengarkan. Nah, yang ketiga, kondisi pendengaran siswa atau pendengaran yang lemah. Literasi video meliputi kemampuan dan keterampilan siswa untuk mengambil makna dari suatu video maupun membuat video secara mandiri. 5 konsep dasar yang perlu dipahami untuk memahami literasi video adalah yang pertama, penulis membangun pesan. Yang kedua, menggunakan format yang unik dalam setiap pesan. Yang ketiga, masing-masing penonton akan memahami pesan secara berbeda. Yang keempat, sudut pandang dan nilai dari setiap pesan. Dan yang terakhir adalah sebagian besar pesan terorganisir untuk mempromosikan tujuan yang sangat spesifik. Nah, proses menonton video dapat didampingi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan konsep pembelajaran. Seperti yang pertama, siapakah yang membuat pesan video ini? Yang kedua, teknik kreatif apa yang digunakan untuk menarik perhatian penonton? Yang ketiga, bagaimana mungkin berbagai orang memahami pesan video ini berbeda-beda? Dan yang keempat adalah nilai, gaya hidup, dan poin apakah yang coba diwakili atau dihadirkan oleh pembuat video? Dan yang terakhir, apa sih sebenarnya tujuan dari video ini? Nah, sub yang kedua adalah meningkatkan pembelajaran dengan audio. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengar siswa dalam kegiatan pembelajaran diantaranya yang pertama, memberikan panduan mendengarkan atau guide listening. Dalam memandu siswa ketika mendengar, guru dapat memberikan beberapa pilihan atau pertanyaan sebelum mendengarkan materi. Selanjutnya, tingkat kesulitan pilihan dan pertanyaan dapat ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua, memberikan arahan atau give direction. Guru dapat memberikan arahan kepada siswa mengenai audio yang akan diberikan kepada siswa sebelum mendengarkan materi dalam audio tersebut. Yang ketiga, bertanya mengenai inti dari materi yang didengarkan atau ask students to listen for main idea. Mempertanyakan inti materi yang didengarkan merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah siswa memahami audio yang didengarkan. Yang keempat, gunakan teks dalam mendengarkan atau use context in listening. Menggunakan teks dalam mendengarkan juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mendengarkan. Yang kelima, analisis struktur dari presentasi yang dilaksanakan atau analyze the structure of a presentation. Guru dapat meminta siswa untuk mempresentasikan materi secara lisan. Untuk selanjutnya, siswa yang mendengarkan dapat menentukan ide utama dari topik yang telah dijelaskan oleh rekannya dan juga subtopik yang telah dijelaskan oleh rekan tersebut. Yang keenam, membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Setelah mendengarkan materi, maka guru dapat meminta siswa untuk menentukan informasi yang paling relevan dengan materi dan yang paling tidak relevan dengan materi yang sudah disampaikan dalam audio. Nah, yang ketiga adalah pembelajaran berbasis audio. Pembelajaran berbasis audio dapat dilaksanakan di dalam kelas dengan berbagai cara. Dalam pembelajaran sains, audio bisa digunakan saat pengkondisian kelas.
Misalnya, memutar audio yang menyenangkan untuk menghangatkan kelas, atau audio yang sifatnya hafalan agar siswa bisa mensimulasikan gerakan pada audio. Tidak hanya itu, guru dapat merekam materi yang akan dibahas terlebih dahulu dan memutar audionya pada kegiatan pembelajaran. Di zaman serba modern seperti sekarang ini, pembelajaran melalui podcast juga dapat dilaksanakan, di mana guru dapat merekam materi pembelajaran secara monolog ataupun dialog untuk dapat membantu siswa belajar di mana saja dan kapan saja. Sub yang keempat adalah meningkatkan pembelajaran dengan video. Menggunakan video dalam kegiatan pembelajaran tentunya diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada setiap ranah belajar. Yang pertama ada ranah kognitif. Pada ranah kognitif, video mampu menampilkan konsep-konsep sebuah proses yang abstrak menjadi nyata, seperti pada proses aliran darah, proses ventilasi, ataupun proses jalannya impuls. Video juga mampu memperlihatkan fakta-fakta nyata dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ranah afektif. Video yang menyentuh hati dan emosional siswa tentunya dapat melatih ranah afektif. Bintang utama pada video dan kesan dramatis dapat mempengaruhi sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, video sebaiknya mampu membantu siswa dalam melatih kemampuan siswa secara afektif dan juga sikap sosial. Nah, yang ketiga, ranah psikomotor. Video merupakan media pembelajaran yang sangat baik untuk memperlihatkan dan memvisualisasikan kepada siswa suatu proses yang melibatkan keterampilan motorik siswa. Demonstrasi kemampuan psikomotor biasanya lebih mudah terlihat dengan menggunakan media visual dibandingkan secara langsung. Hal tersebut diakibatkan kecanggihan dari teknologi saat sekarang ini. Yang keempat dan yang terakhir adalah ranah interpersonal. Menonton video bersama, baik dari grup yang berbeda dan juga terdiri dari beberapa siswa, dapat membangun dasar pengetahuan siswa mengenai pengalaman pada video untuk dilakukannya diskusi. Ketika siswa melatih kemampuan interpersonal seperti menghadapi suatu permasalahan atau permasalahan teman sebaya, siswa dapat mengamati sikap teman lainnya pada video yang ditampilkan ataupun video yang berupa demonstrasi dan juga analisis. Yang kelima adalah pembelajaran berbasis video. Nah, dalam kegiatan pembelajaran berbasis video, terdapat beberapa tipe video yang sesuai untuk pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, video dokumenter. Video dokumenter merupakan media utama untuk mendokumentasikan peristiwa nyata ataupun mengulang kembali peristiwa yang terjadi dan membawa peristiwa nyata tersebut ke dalam kelas. Yang kedua, drama. Tidak hanya melalui video dokumenter, pada dasarnya pembelajaran dapat dilaksanakan melalui menampilkan video fiksi seperti drama. Banyak peristiwa dalam video drama yang dapat dibahas secara saintifik atau secara ilmiah. Tidak hanya dalam bidang sains, video drama juga dapat digunakan dalam pembelajaran seni maupun pembelajaran bahasa. Yang ketiga, video bercerita, yakni video yang menceritakan suatu kejadian, peristiwa nyata, ataupun fiksi tergolong pada video bercerita. Pada video cerita, guru dapat mengasah keterampilan dalam mendengarkan, menceritakan kembali, dan juga kreativitas siswa dalam menulis kembali apa yang disaksikan dalam video tersebut. Yang keempat adalah jalan-jalan virtual. Nah, video berjalan-jalan dapat membantu siswa dalam memahami kondisi suasana pada daerah yang dikunjungi secara virtual. Siswa dapat berada di mana-mana tanpa harus kemana-mana. Video dapat meningkatkan pengetahuan siswa yang awalnya hanya membaca buku ataupun diskusi dari internet saja. Nah, demikian materi kita pada kali ini. Jangan lupa dibaca modulnya untuk materi yang lebih lengkap. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi.